Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Grace Angela Loretti. Saya dari kelas PM 23G dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hiperbola. Definisinya yaitu hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu, yaitu titik fokus, dan suatu garis tertentu, yaitu direktris D, itu sama dengan eksentrisitas ya. Nah, ini E-nya itu lebih dari satu. Kalau yang elips kemarin kita pelajari, E-nya itu kurang dari satu. Nah, ini bisa dilihat gambar sebagai berikut. Ini adalah ilustrasinya. Jadi, di mana untuk jarak dari P-nya ke garis direktrisnya ini dengan jarak P ke F ini perbandingannya tuh sama, yaitu eksentrisitas dengan E-nya tuh lebih dari satu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini adalah gambar dari hiperbola, persamaan hiperbola. Dengan hiperbolanya ini horizontal ya, ada di sebelah kanan dan di kiri. Nah, di sini tuh ada ciri-cirinya, di mana ada F1 dan F2 itu merupakan titik fokus, kemudian ada D1, D2 itu merupakan direktris. Jadi jika kita lihat pada gambar ini, fokus dan direktris, fokus ini berada pada garis yang sama ya, dengan puncaknya. Nah, ini nanti merupakan garis simetrisnya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian karena tadi D1 dan 2 itu adalah direktrisnya, maka jarak P ke F1 per jarak P D1 sama dengan jarak P F1 per jarak P D2. Nah, ini tuh eksentrisitas dengan E-nya tuh lebih dari satu. Kemudian tadi kita sudah singgung juga untuk V1 dan V2 itu disebut puncak hiperbolanya. Nah, untuk O-nya ini adalah titik pusat hiperbola dengan OF1 sama dengan OF2 sama dengan E. Selanjutnya, untuk garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu simetris. Nah, sumbu simetrisnya ini ada dua, sama seperti elips kemarin. Bedanya yang pertama ini adalah, yang pertama sumbu utama. Sumbu utama ini adalah sumbu yang memuat fokus dan puncak hiperbola. Sedangkan yang kedua adalah sumbu simetris yang disebut sumbu sekawan. Ini tuh yang tegak lurus dengan sumbu utama. Nah, kemudian ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola disebut latus rectum hiperbola. Nah, kita bisa lihat untuk persamaan hiperbola dengan pusat alfa, beta. Ini saya lingkari yang P aksen. Kemudian dari pusatnya ini M ke F1 itu adalah C. Sedangkan dari pusatnya M ke V1 itu adalah A. Sehingga dari gambar tadi diketahui P aksen itu merupakan proyeksi dari P pada D1 dengan koordinatnya itu alfa plus A per E, YP. Kemudian untuk M F1 sama dengan C yang tadi sudah saya garis tadi ya. Kemudian M yaitu pusatnya pada ke V1 itu sama dengan A. Sehingga A-nya itu kurang dari C. Nah, V1 pada hiperbola, maka V1 F1 per V1D itu sama dengan E. Kita jabarkan di mana V1 F1 itu C dikurangi A dibagi A min MD sama dengan E. Nah, ini kita kalikan silang. Menjadi C min A sama dengan AE dikurangi EMD. Ini persamaan pertama. Kemudian untuk V2 pada hiperbola,
Maka V2 V1 per V2D sama dengan E. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi A plus C per A plus MD sama dengan E. Sama ini juga dikali silang. Menjadi persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini saling dieliminasi ya. Sehingga diperoleh nilai C-nya itu AE. Kemudian untuk jarak MD-nya A kuadrat per C. Nah, tadi kan CAE ya. Itu disubstitusikan. Jadi A kuadrat per AE. Hanya dicoret, jadi sisanya A per E. Sehingga fokus 1 ya, itu alfa plus C, beta sama dengan F1-nya itu dalam kurung alfa plus AE, beta. Dengan direktris D1 memiliki persamaan X sama dengan alfa plus A per E. Kemudian hubungan dari A, B, C, dan E dapat dicari sebagai berikut. Nah, karena MV1T1 ini membentuk segitiga siku-siku dengan siku-sikunya itu di V1, maka kita bisa menggunakan konsep Pitagoras, yaitu T1 V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat dikurangi MV1 kuadrat. Nah, T1 V1 kuadrat ini kan B kuadrat ya, sehingga kita boleh tulis B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk C tadi kan AE ya. Nah, kita bisa ganti menjadi A kuadrat, E kuadrat, min A kuadrat. Nah, sama-sama punya A kuadrat, kita boleh keluarkan menjadi A kuadrat dalam kurung E kuadrat min 1. Nah, kemudian kita bisa cari persamaan parabola dengan sifat-sifat tadi. Nah, misalkan titik P-nya itu XP, YP pada parabola dengan pusatnya itu alfa, beta. Dan PP aksen itu jarak P ke direktris D1 dan P aksen itu proyeksi P pada D1. Maka untuk nilai P aksennya itu alfa plus A per E, YP. Sehingga PF1 per PP aksen itu sama dengan E. Ini kita boleh kalikan silang. Nah, kita tahu kalau jarak titik ke titik itu pakai rumus jarak dua titik ya. Sehingga dijabarkan seperti yang panah kanan ini, yaitu akar X F1 min XP kuadrat ditambah YF1 min YP kuadrat. Nah, ini sama seterusnya, karena untuk menghilangkan akar, ini dikuadratkan keduanya, sehingga dihasilkan yang di bawah ini. Nah, kemudian dari hasil pengkuadratan tadi, penjabarannya yaitu yang ini A kuadrat plus A plus 2AC min 2AXP min 2CP plus XP kuadrat plus C kuadrat ditambah beta kuadrat dikurangi 2 beta YP ditambah YP kuadrat sama dengan E kuadrat dalam kurung ini. Nah, kemudian E kuadratnya ini kita kalikan satu-satu di dalam kurung sehingga dihasilkan sebagai berikut. Nah, kemudian perhatikan yang saya garisi. Nah, yang saya garisi ini dijadikan menjadi satu ruas. Sisanya yang tidak digarisi ini di ruas yang lain atau di ruas yang kanan ya. Sehingga dihasilkan ke panah yang kedua di bawahnya ini. Nah, karena C tadi itu sama dengan AE, kita boleh substitusikan ke persamaan berikut. Sehingga didapatkan E kuadrat min 1 dalam kurung XP kuadrat min 2 AXP plus A kuadrat dikurangi YP kuadrat min 2 BYP ditambah B beta kuadrat sama dengan min 2 AAE min 2 alfa AE dikurangi 2 AE XP ditambah 2 AE XP ditambah 2 alfa AE plus C kuadrat min A kuadrat. Nah, yang saya garis bawah ini bisa hilang ya, karena plus ditambah min ya. Nah, kemudian kita sisanya sebagai berikut. E kuadrat min 1 dalam kurung XP min A kuadrat dikurangi YP min beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, karena C tadi AE kita boleh substitusikan, sehingga penjabarannya
sebagai di kanan ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa B kuadrat tadi itu adalah C kuadrat min A kuadrat. Sehingga kita boleh ganti menjadi B kuadrat. Nah, kemudian karena yang saya panah yang sebelah kiri ini kan sama juga ya, C kuadrat min A kuadrat. Nah, kita boleh ganti menjadi B kuadrat. Nah, kemudian kedua relasi tersebut itu kita bagi dengan dikali dengan 1/B kuadrat ya, supaya sebelah kanannya menjadi 1. Sehingga didapatkan persamaan hiperbola yang saya kotak ini. Nah, ini tuh untuk hiperbola A kurang dari C ya. Sehingga ada sifat-sifatnya, yaitu, nah yang pertama ini, panjang busur mayor 2A dan panjang sumbu minor 2B. Selanjutnya yang kedua, sumbu utama itu persamaannya Y sama dengan beta dan sumbu sekawan itu X sama dengan alfa. Kemudian koordinat titik puncaknya V2-nya itu alfa min A dikurangi beta dan puncak satunya itu alfa plus A, beta. Kemudian koordinat titik ujung sumbu minor itu B1-nya alfa, beta min B dan B2-nya alfa, beta plus B. Kemudian koordinat titik fokusnya itu yang F2 itu alfa min C, beta dan F1-nya alfa plus C, beta. Dan nilai eksentrisitasnya itu C per A. Kemudian untuk D1 direktrisnya itu X sama dengan alfa plus A per E. Dan D2-nya itu sama dengan alfa min A per E. Sehingga untuk selanjutnya untuk persamaan asimptotnya itu L1-nya yaitu Y dikurangi beta sama dengan B per A dalam kurung X dikurangi alfa. Untuk L2-nya itu Y min beta sama dengan min B per A dalam kurung X min A. X min alfa ya. Nah, kemudian untuk latus rektrumnya itu X sama dengan alfa min C dan alfa plus C. Kemudian panjang latus rektrumnya itu 2B kuadrat per A. Nah, ini analog juga ya, sehingga untuk persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini juga merupakan persamaan hiperbola dengan pusatnya itu alfa beta dan sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu X yaitu sumbu mayornya. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di 0,0 itu F2-nya itu 0, min C dan F1-nya itu 0, C. Serta puncaknya ini 0, min A dan V2-nya itu 0, A. Sehingga persamaannya itu sebagai berikut. Jadi Y kuadratnya yang di depan ya. Nah, karena Y kuadratnya tadi di depan ya, tadi kita tahu bahwa B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Sehingga kita perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini, yaitu hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Kemudian nilai eksentrisasinya itu sama ya, C per A. Persamaan direktrisnya yaitu Y sama dengan min A per E dan A per E. Serta asimptotnya itu plus minus A per B X. Nah, jika asimptotnya itu saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Nah, berdasarkan uraian di atas, diperoleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0. Nah, kita lihat jika X yang di depan ini, itu hiperbola horizontal. Sedangkan untuk yang Y-nya di depan, itu vertikal. Nah, ini ada contoh. Carilah persamaan hiperbola dengan titik puncaknya itu plus minus 6,0. Dan persamaan asimptotnya itu Y sama dengan plus minus 7 per 6X. Nah, kemudian kita lihat, karena hiperbola ini kan titik puncaknya plus minus 6,0. Nah, berarti yang satunya 6,0, yang satunya 6,0. Nah, yang berubah itu adalah X. Karena yang berubah X-nya,
Berarti sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X. Nah, karena sejajar sumbu X, berarti dia itu merupakan hiperbola horizontal. Nah, kita bisa menggunakan yang awal ya. Nah, kemudian persamaan asimptotnya ini yaitu plus minus 7 per 6x. Sehingga ini tuh plus minus b per ax ya. Sehingga kita tahu A-nya 6, B-nya tuh 7. Jadi persamaan hiperbola yang dimaksud itu x kuadrat per 6 kuadrat min x y kuadrat per 7 kuadrat sama dengan 1. Nah, penjabarannya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk hiperbola yang berpusat di alfa, beta dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu Y, panjang sumbu mayor 2A, dan panjang sumbu minor 2B. Dengan demikian, definisi dari hiperbola itu bisa digunakan ya, sehingga diperoleh persamaan hiperbolanya itu Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X min alfa kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1. Dengan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk persamaan ini tuh alfanya lebih dari C. Nah, kita punya sifat, yaitu persamaan sumbu utama, yaitu X sama dengan alfa, dan persamaan sumbu imajiner atau sekawannya, itu Y sama dengan beta. Nah, kemudian yang kedua, untuk V1-nya, alfa, beta min A, dan V2-nya itu alfa, beta plus A. Kemudian untuk koordinat titik ujung sumbu minor, yaitu untuk B2 itu adalah alfa min B, beta, dan B1-nya itu alfa plus B, beta. Kemudian koordinat titik fokusnya itu F2 itu alfa, beta min C, dan F1-nya itu alfa, beta plus C. Nah, eksentrisnya itu sama ya, yaitu C per A. Kemudian persamaan direktrisnya itu Y sama dengan beta plus A per E, dan beta min A per E. Selanjutnya, untuk persamaan asimptotnya, itu Y min beta sama dengan min A per B dalam kurung X min alpha. Dan L2-nya itu Y min beta sama dengan A per B dalam kurung X min alpha. Kemudian panjang latus spektrumnya itu 2B kuadrat per A. Nah, ini ada contoh soal, yaitu tentukan persamaan hiperbola dengan ketentuan titik pusat di 2,-1, sebuah puncak di 4,-1, dan sebuah fokus di 5,-1. Nah, kita perhatikan fokus serta puncaknya ya, serta juga pusat. Nah, ini tuh yang sama Y-nya, titik Y. Nah, berarti yang bergerak itu adalah X. Karena yang bergerak itu X, maka ini merupakan hiperbola horizontal. Nah, kemudian berdasarkan sifat tadi ya, karena dia hiperbolanya itu horizontal, maka untuk persamaan sumbu utama Y-nya itu sama dengan B, beta, yaitu Y-nya min 1. Kemudian persamaan sumbu sekawannya itu yang alfanya, yaitu alfanya 2, itu pusat ya, dari pusat. Kemudian koordinat titik puncaknya, itu kan ada 2 ya tadi, yaitu alfa plus A, beta, dan alfa min A, beta. Nah, karena 4 ini lebih besar dari 2, berarti kemungkinan cuma dijumlah, yaitu kemungkinan salah satunya itu dijumlah, yaitu 2 plus A, min 1. Berarti A-nya ini 2. Nah, untuk yang fokusnya itu alfa plus C, beta. Nah, alfanya tadi 2 plus C itu sama dengan 5, maka C-nya 3. Nah, karena dia itu hiperbolanya horizontal ya, maka A-nya itu kan kurang dari C. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Sehingga bisa didapatkan B kuadratnya itu 5. Jadi persamaan hiperbola yang didapatkan adalah X min 2 kuadrat per 4 dikurangi Y plus 1 kuadrat per 5 sama dengan 1.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Nah, yang pertama ini untuk hiperbola yang pusatnya tuh di 0,0. Nah, ini mirip ya sebenarnya seperti yang sebelumnya. Jadi, kita tahu bahwa persamaan garis yang bergradien M itu kan mx plus p. Dengan hiperbolanya itu x kuadrat min a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini nanti tinggal disubstitusikan. Nah, sama halnya ketika sudah disubstitusikan, kita boleh jadikan menjadi persamaan kuadrat. Nah, karena kita mencari diskriminan ya, yaitu D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana nanti D-nya itu harus 0. Nah, kita masukkan saja, jadi tinggal B-nya ini kan min 2A kuadrat min B, kemudian A-nya itu kan B kuadrat min A kuadrat M kuadrat. Kemudian C-nya ini yaitu min A kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat. Ini tinggal disubstitusikan saja. Nah, kemudian didapatkan seperti ini. D itu sama dengan 4A kuadrat B kuadrat dalam kurung min A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini kan karena menyinggung jadi D-nya itu sama dengan 0. Nah, kenapa kok yang disama dengan 0 yang di dalam kurung saja? Karena nilai A sama B ini kan nggak boleh 0 ya. Jadi, nggak untuk yang 4A kuadrat B kuadrat itu akan nilainya sama dengan 0 bila salah satu A atau B-nya itu 0, sedangkan AB itu kan nggak boleh 0. Berarti kemungkinan terbesar itu adalah 0-nya itu yang di dalam kurung ini. Nah, sehingga kita boleh sama dengan kan 0, kita ketemu B-nya ini plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dari sini kita tinggal substitusikan saja ke persamaan hiperbola yang tadi, sehingga didapatkan untuk persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat yaitu. Untuk hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar. Oh, itu tadi, maaf ya, itu tadi harusnya kalau yang saya kotain ini itu untuk yang depannya Y kuadrat ya. Jadi untuk yang hiperbola vertikal. Sedangkan untuk hiperbola yang horizontal itu nanti menggunakan yang plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini ada contoh, yaitu tentukan persamaan garis singgung hiperbola ini yang sejajar dengan garis 3x plus y plus 10 sama dengan 0. Nah, sebelum kita tahu gradiennya, kita bisa menjadikan y sama dengan dulu ya persamaannya. Sehingga ditemukan gradiennya itu min 3. Sehingga kita bisa langsung masukkan ke persamaan ini. Nah, ini kan X-nya di depan ya. Berarti dia kan horizontal. Karena di horizontal, kita bisa menggunakan rumus yang di atas, yaitu A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, sehingga kita bisa langsung substitusikan min 3x plus minus akar. Nah, ini harusnya 8 kuadrat ya, atau 64 saja tidak apa-apa. Dikali 3 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, sehingga hasilnya Y sama dengan min 3x plus minus 6 akar 15. Selanjutnya untuk hiperbola yang berpusat di alfa, beta. Nah, untuk yang pusatnya di alfa, beta ini ada dua ya. Kalau tadi kan untuk yang 0,0, kalau ini alfa, beta. Mirip-mirip sebenarnya, bedanya itu untuk yang jika yang tadi itu tinggal Y sama dengan, ini Y min beta, jadi tinggal dimasukkan saja. Jadi untuk yang X-nya di depan atau A kurang dari C atau hiperbola horizontal, itu bedanya yang di setelahnya plus minus ini, yaitu akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Sedangkan jika Y-nya yang di depan hiperbolanya, kemudian A-nya itu lebih besar dari C atau hiperbola vertikal, yaitu akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Contohnya,
tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X-1 kuadrat per 100 dikurangi Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Yang sejajar garis X-2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, ini itu merupakan horizontal. Kenapa? Karena X-nya di depan kan. Nah, kemudian kita tahu A kuadratnya 100, B kuadratnya 9 ya. Nah, persamaan garis singgungnya ini. Ini bisa dijadikan Y sama dengan setengah X plus 4, sehingga gradiennya adalah setengah. Nah, kita tinggal substitusikan saja, karena horizontal berarti yang di depan ini A kuadrat M kuadrat ya, seperti yang di atas ini. Ya, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja, pusatnya tadi ini 1,2 ya, tinggal dimasukkan saja, sehingga didapatkan X min 2Y min 5 plus minus 8 sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgungnya ada dua, yaitu X min 2Y min 13 sama dengan 0, atau X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Nah, untuk hiperbola, jika berpusat di 0,0, yaitu persamaannya seperti itu, X kuadrat per A kuadrat min B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tuh di titik P, X2, Y2. Ini tinggal disubstitusikan saja. Kemudian, kedua ruas itu dikali A kuadrat B kuadrat. Nah, yang kedua, ini ada hiperbola sama ya kayak yang tadi. Cuman bedanya di sini adalah titiknya, T ya, X1, Y1. Kita substitusikan, kemudian kedua ruas dikali A kuadrat B kuadrat. Hingga didapatkan untuk persamaan yang kedua. Nah, dari kedua persamaan tadi, kita boleh sama dengankan keduanya, sehingga kita dapatkan B kuadrat X2 kuadrat dikurangi A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, kemudian yang sesama B kita kumpulkan jadi satu di sebelah kiri, dan yang sesama A kita kumpulkan jadi satu di sebelah kanan. Kemudian karena sama-sama punya B kuadrat dan A kuadrat, kita keluarkan. Dia didapatkan B kuadrat dalam kurung X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, kemudian ini kan sama bentuknya seperti A kuadrat min B kuadrat ya. Itu kan sama saja ditulis A min B, A plus B. Sehingga didapatkan yang di bawah ini. Kemudian untuk yang X1 plus X2 yang di sebelah kiri, kita pindah ke kanan. Nah, sehingga ini merupakan gradiennya, yaitu B kuadrat dalam kurung X1 plus X2 per A kuadrat dalam kurung Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per Y1 min X2. Nah, persamaan garis PT itu adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dalam kurung X min X1. Nah, atau yang Y1 min Y2 per X1 min X2 ini kita ganti yang di atas tadi. Nah, kemudian jika P itu mendekati T sedemikian hingga P itu berhimpit ya, maka X2 dan X1 itu sama nilainya. Sama juga dengan Y2 itu sama nilainya dengan Y1. Maka persamaan garis singgungnya itu akan menjadi Y min Y1 sama dengan B kuadrat 2X1 per A kuadrat 2Y1 dalam kurung X min X1. Yang sama-sama punya 2 kita boleh coret. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan A kuadrat Y1. Sehingga didapatkan A kuadrat Y1 dalam kurung Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 dalam kurung X min X1. Nah, ini kita boleh kalikan satu-satu di dalam kurung. Nah, kemudian kedua ruas ini dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga didapatkan X1 X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat. Sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, kita ingat yang di sebelah kanan ini, ruas kanan, itu merupakan persamaan hiperbolanya. Nah, itu kan sama dengan 1. Jadi kita bisa ganti dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung bila diketahui titiknya pada parabola. Nah,
Dengan menggunakan ALSA yang sama, persamaan garis hiperbola yang X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat di titik X1 Y1 itu adalah X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini ada contohnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 8 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1 di titik 3, setengah. Nah, karena kita sudah tahu titiknya ya, kita langsung substitusikan saja. Jadi, 3X per 8 dikurangi setengah Y per 2. Nah, ini kedua ruas dikali 8 ya. Sehingga didapatkan 3X min 2Y sama dengan 8. Jadi, nilai persamaan garis singgungnya itu 3X min 2Y min 8 sama dengan 0. Kemudian, untuk hiperbola yang berpusat di alfa, beta. Ini mirip juga ya. Jadi, tinggal atasnya nanti itu diganti X min alpha dalam kurung X1 min alpha per A kuadrat dikurangi Y min beta dalam kurung Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Sama juga untuk hiperbola yang depannya Y, itu juga seperti ini. Nah, kemudian tentukan persamaan garis singgung, ini ada contoh ya. Tentukan persamaan garis singgung hiperbola X min 1 kuadrat per 12 min Y plus 2 kuadrat per 48 sama dengan 1 di titik min 3,2. Nah, untuk penyelesaiannya itu sama seperti yang di atas ini. Jadi, tinggal langsung diubah persamaannya. X min 1 dikali X1 min 1 per 12 dikurangi Y plus 2 dalam kurung Y1 plus 2 per 48 sama dengan 1. Nah, ini yang X1 diganti min 3, Y1 diganti 2. Kemudian kedua ruas ini dikali 48. Supaya lebih mudah perhitungan ya. Sehingga didapatkan min 16X plus 16, min 4Y min 8, min 48. Sehingga didapatkan persamaan garis singgungnya adalah 4X plus Y plus 10 sama dengan 6. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai bab hiperbola. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa digunakan di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.